Amerika Serikat telah mengumumkan fase baru perang dengan Iran dan menyebutnya sebagai fase perang ekonomi. Secara khusus, sekarang mereka mengancam akan memberikan tekanan sanksi maksimum terhadap Iran, menekan semua kekuatan proksi mereka. Dan yang sangat penting, memberikan tekanan sanksi kepada semua mitra dan sekutu Iran, yang dengan cara apapun akan mencoba bekerja sama dengan rezim di Teheran. Dan inilah Wakil Presiden J.D. Vance menyatakan hari ini bahwa katanya Amerika Serikat sedang berada pada fase di mana, kutipan, kita tidak hanya bisa dengan yakin menyatakan bahwa fasilitas nuklir mereka telah dihancurkan, tetapi juga dengan yakin memastikan bahwa mereka tidak akan pernah mencoba membangunnya kembali. Nah, sekarang Kementerian Keuangan Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka kembali memasukkan Hizbullah ke dalam daftar sanksi karena aktivitasnya untuk kepentingan unit IRGC, Korps Garda Revolusi Islam Iran. Bersamaan dengan itu, muncul kabar bahwa Amerika Serikat menyetujui penjualan pesawat tanker kepada Qatar dengan nilai yang cukup besar. Ini juga berkaitan dengan hal tersebut, yaitu memperkuat lawan di kawasan. Dan yang paling penting, menjelang kunjungan pemimpin Tiongkok Xi Jinping ke Amerika Serikat, ya kurang lebih begitu. Sebulan kemudian, Amerika Serikat menyerukan kepada Tiongkok untuk bergabung dalam program isolasi ekonomi Iran dan menjatuhkan pemerintahannya. Iran. Artinya, mereka benar-benar memutuskan, pada kenyataannya, untuk memaksa kapitulasi dan kejatuhan rezim Iran. Menariknya, orang-orang Rusia tidak menyukai berita ini. Mereka sudah berteriak bahwa ini adalah pelanggaran, tidak boleh dilakukan seperti itu, dan sebagainya. Mereka bilang bahwa Washington ingin mencapai tujuan yang dianggap ilegal dan secara umum telah memilih jalan yang salah. Dan bersamaan dengan itu, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mencoba menjelaskan kepada pasar minyak bahwa sebenarnya strategi mereka sangat menguntungkan. Dan tidak perlu khawatir akan terjadi semacam eskalasi. Jadi mari kita bersama-sama membahas pembaruan terbaru tentang perang ekonomi Donald Trump terhadap Iran, apa saja yang termasuk di dalamnya, dan apa yang sedang mereka coba lakukan sekarang. Kepada rezim di Teheran, berpindah dari fase perang terbuka, yaitu ketika roket dan peluru artileri berterbangan, ke fase pencekikan ekonomi dan isolasi ekonomi. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, tekan loncengnya, dan jangan lupa untuk like. Jadi, baru-baru ini Donald Trump mengumumkan dimulainya perang ekonomi dan isolasi Iran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump memperingatkan bahwa negara-negara yang lembaga keuangan, perusahaan, atau struktur pemerintahnya memberikan dukungan kepada Iran akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang serius. Selanjutnya, saya akan mengutip secara lengkap dan kata demi kata pernyataan Donald Trump. Tidak ada yang memberikan Republik Islam Iran lebih banyak kesempatan untuk membuat kesepakatan selain saya. Sayangnya bagi mereka, itu tidak mungkin. Hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling menghancurkan yang pernah dilakukan terhadap negara manapun. Ini akan menjadi perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Armada mereka telah dihancurkan, angkatan udara mereka telah dikalahkan, pabrik-pabrik militer mereka sekarang hancur, mata uang mereka tidak berharga, dan negara mereka berada di ujung tanduk. Hari ini saya juga mengumumkan bahwa negara manapun yang mengizinkan institusi keuangan atau perusahaannya, bandara atau lembaga pemerintahnya memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Iran, akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar. Penyelundupan minyak, jalur swab, transfer uang tunai, pertukaran, tempat penukaran uang, pendaftaran kapal, perusahaan cangkang. Semua itu harus dihentikan sekarang. Kalian tahu siapa kalian? Ini akan menjadi D-Day ekonomi. Dan kita membutuhkan semua sekutu kita untuk berdiri bahu-membahu dengan Amerika Serikat demi mengisolasi dan mengalahkan ancaman Iran. Para maniak ini sudah diambang kehancuran, dan langkah-langkah bersejarah ini akan melumpuhkan mereka serta kemampuan mereka untuk menyebarkan teror ke seluruh dunia. Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklir. Sebagai tanggapan atas pernyataan seperti itu dari Donald Trump, orang-orang Iran sudah bereaksi, khususnya Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi. Ebrahim Azizi menyerukan kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan pendanaan, kehadiran di Timur Tengah, dan menerima tatanan regional baru Iran. Selanjutnya kutipannya. Kami mengawasi setiap langkah kalian. Setiap kesalahan atau perhitungan yang salah selanjutnya akan menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih serius daripada sebelumnya.
Segera hentikan kehadiran kalian di kawasan ini sebelum terlambat, dan terimalah tatanan regional baru yang ditetapkan oleh Iran. Nah, jelas di sini, tentu saja orang-orang Iran akan terus berkoar-koar. Dan kalau boleh saya katakan sebelumnya, orang-orang Iran pasti tidak akan membiarkan Donald Trump begitu saja membekukan perang dan beralih ke blokade ekonomi. Tidak, tentu saja mereka akan terus melakukan serangan roket dan serangan drone sebisa mungkin, sementara Trump beralih ke pencekikan ekonomi. Jadi, ini sama sekali tidak berarti bahwa jika orang Amerika beralih ke pencekikan ekonomi, maka orang Iran juga setuju untuk menghentikan aksi militer. Begitu. Jadi, terlihat bahwa ini akan terus berlanjut, dan Iran sudah memberi isyarat tentang hal itu. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Iran mengeluarkan pernyataan yang menyebut operasi ekonomi yang menghancurkan yang diumumkan oleh Trump dengan tujuan mengisolasi Iran sebagai tindakan terorisme dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, saya kutip pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Iran. Sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran yang ditujukan terhadap hak-hak mendasar setiap warga negara Iran merupakan bentuk terorisme ekonomi dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan orang-orang yang memerintahkan penerapan sanksi ini serta melaksanakannya harus diadili dan dihukum karena kejahatan menjijikan seperti itu. Sanksi dan tekanan ekonomi adalah sisi lain dari koin yang sama dengan agresi militer. Ketergantungan Amerika Serikat yang berlebihan terhadap kedua alat ini tidak hanya menciptakan ancaman nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga telah membawa peradaban manusia ke dalam kemerosotan moral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengumuman sanksi baru secara demonstratif oleh Amerika Serikat merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah pernah dicoba dan telah gagal. Republik Islam Iran akan menggunakan semua sarana dan kemampuan yang ada untuk menghadapi tindakan permusuhan dari musuh Amerika Zionis dan melindungi kepentingan nasional. Iran. Nah, ini adalah retorika yang cukup keras, tetapi seperti yang Anda lihat, sejauh ini mereka belum menyebutkan hal-hal yang spesifik meskipun sudah ada beberapa bocoran. Bahwa mereka pasti akan melanjutkan serangan mereka terhadap pangkalan Amerika di kawasan dan sudah mengancam akan menyerang pangkalan Amerika di Eropa Timur. Nah, selanjutnya, Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat, akhirnya mulai menyampaikan hal-hal yang lebih spesifik. Apa maksudnya dan apa yang sebenarnya akan terjadi? Pertanyaan, tekanan ekonomi seperti apa ini dan apa yang dimaksud dengan isolasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti yang dikatakan Bessent? Bessent menyatakan bahwa kebijakan baru Amerika Serikat terhadap Iran yang menerapkan tekanan ekonomi maksimum membuat kemungkinan terjadinya perang besar menjadi lebih kecil. Ini adalah peralihan dari fase perang terbuka ke fase ekonomi. Kepala Kementerian Keuangan Amerika menyatakan bahwa pasar minyak dunia yang telah menunjukkan kenaikan selama beberapa minggu salah menafsirkan kebijakan baru Washington terhadap Teheran. Dari saya sendiri, saya tambahkan bahwa Scott Bessent sebenarnya tidak ada yang memahami kebijakan Anda jika kita bicara jujur. Bahwa Trump berteriak tentang kemarahan epik dan sekarang kemarahan epik itu sudah berakhir, namun tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan. Tidak satupun tujuan yang ditetapkan pada awal perang, tanggal 28 Februari tahun 26, yang tercapai. Sudah setengah tahun berlalu dan Trump berkata, sekarang kita beralih dari aspek militer ke aspek ekonomi. Dan Bessent berkata, saya pikir pasar minyak salah memahami apa arti tekanan ekonomi ini. Kita memiliki informasi yang asimetris, dan saya tidak yakin mengapa harga minyak melonjak karena hal ini. Jika kita memberikan tekanan ekonomi maksimal, itu berarti kemungkinan besar tidak akan ada dimulainya kembali aksi militer secara besar-besaran. Sangat aneh mendengar hal ini dari Menteri Keuangan negara sebesar Amerika Serikat ketika dia berkata, saya tidak sepenuhnya mengerti mengapa harga minyak naik. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi, mengapa harga minyak naik? Sekali lagi, lihatlah, Scott Bessent benar-benar yakin bahwa jika Amerika Serikat beralih ke aspek ekonomi dalam perang, maka semua pihak lain juga akan melakukan hal yang sama. Ini logika yang aneh. Artinya, tidak ada yang melarang Iran, lebih tepatnya begini, tidak ada yang bisa menghentikan Iran untuk terus melakukan serangan. Apakah Iran akan terus menembaki kapal-kapal di Selat Hormuz? Ya, akan. Apakah Iran akan mencoba menyerang pangkalan Amerika di wilayah tersebut? Ya, akan. Dan saat itu Iran akan meningkatkan eskalasi situasi. Ini tidak berarti bahwa jika Amerika Serikat berkata, kami akan beralih ke aspek ekonomi, lalu Iran akan berkata, ya sudah, kalau begitu kami juga tidak akan meluncurkan roket. Kalau begitu, baiklah, kami juga tidak akan meluncurkan roket, tidak ada drone, tidak ada apapun yang akan terbang.
Karena orang Amerika, mereka sudah masuk ke fase yang berbeda. Dan beson, tidak akan ada perang besar. Sekali lagi, ini bukan berarti orang Iran akan berhenti. Namun demikian, menarik bahwa orang Rusia juga sudah bereaksi terhadap metode baru atau strategi baru Amerika Serikat ini. Dan hari ini, Duta Besar Rusia di Iran, Mikhail Ulyanov, mengkritik pernyataan Donald Trump di mana dia mengancam Teheran dengan perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya, diplomat Rusia tersebut menyatakan bahwa jika Washington ingin mencapai beberapa tujuannya, maka mereka telah memilih jalan yang salah dengan mengancam Iran. Katanya, dengarkan, kita harus menjalankan diplomasi yang jujur. Selanjutnya, maaf, tapi saya akan mengutip pernyataan Mikhail Ulyanov dari Rusia ini. Selama beberapa dekade, Iran tetap berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Teheran telah menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dari tekanan maksimum selama masa jabatan pertama Presiden Trump. Jika Washington ingin mencapai beberapa tujuannya, mereka telah memilih jalan yang salah. Hasil positif masih mungkin dicapai, hanya melalui diplomasi yang jujur. Semakin cepat Amerika Serikat memahami hal ini, semakin baik. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah kita bahas di salah satu episode sebelumnya, sebagai bagian dari tekanan ekonomi ini, Washington bisa saja memberlakukan sanksi terhadap kilang minyak Tiongkok yang membeli minyak Iran. Dan juga terhadap bank-bank Tiongkok yang memproses pembayaran untuk minyak Iran tersebut. Ini akan menjadi pukulan yang sangat keras dan menyakitkan bagi Teheran. Dan inilah Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika Serikat itu sendiri, menyatakan bahwa Washington tidak menutup kemungkinan. Beijing, yaitu Tiongkok, termasuk di antara negara-negara yang diajak untuk mendukung kampanye baru Donald Trump dalam mengisolasi ekonomi Iran dan, seperti yang dia katakan, menjatuhkan pemerintahan di Teheran. Bessent menekankan bahwa Washington mengharapkan baik sekutu maupun lawan untuk bergabung dalam kampanye yang diperkuat melawan Iran. Ketika ditanya apakah Washington akan menekan Tiongkok, Bessent menyatakan bahwa, kutipannya, banyak pembicaraan sebaiknya dilakukan secara pribadi. Namun ia mendesak Beijing untuk bergabung dalam program tersebut. Singkatnya, saat ini belum diketahui, dan kemungkinan besar, sampai kunjungan Xi Jinping ke Washington, tidak akan ada sanksi apapun. Nah, di tengah situasi ini, Amerika Serikat akhirnya mulai memberlakukan sanksi tertentu. Sebagai bagian dari tekanan ekonomi ini, tampaknya Departemen Keuangan Amerika Serikat kembali memasukkan Hizbullah ke dalam daftar sanksi karena aktivitasnya yang mendukung unit pasukan Quds IRGC Iran. Daftar sanksi tersebut juga mencakup 10 individu yang tergabung dalam jaringan yang bertanggung jawab atas transfer dana ke Hizbullah. Dan dalam pernyataan dari Departemen Keuangan Amerika Serikat disebutkan bahwa jaringan tersebut menggunakan kurir yang bepergian dengan penerbangan komersial. Penerbangan antara Lebanon, Turki, Uni Emirat Arab, dan Iran untuk memindahkan hingga ratusan juta dolar antara berbagai yurisdiksi. Hal ini, menurut pernyataan dari Departemen Keuangan, memungkinkan Hizbullah mendapatkan mata uang asing di luar sistem keuangan resmi dan menghindari sanksi. Dan berikutnya, dalam pernyataan dari Departemen Keuangan disebutkan, Hizbullah kembali dimasukkan ke dalam daftar sesuai dengan Dekret nomor 13.224 beserta amandemennya. Karena organisasi ini dimiliki, dikendalikan atau diarahkan oleh pasukan Quds, Korps Pengawal Revolusi Islam, atau telah bertindak atau diduga bertindak demi kepentingan atau atas nama IRGC Quds. Oh, dan pada akhirnya saya tambahkan juga pernyataan JJ Defense yang katanya seharusnya menjelaskan kepada kita akhirnya apa sebenarnya fase baru dari perang ekonomi ini. Dan JJ Defense menyatakan bahwa ya, telah dimulai fase baru perang dengan Iran, yang intinya adalah tekanan ekonomi terhadap Teheran. Kutipan, kami telah menghancurkan angkatan bersenjata konvensional mereka. Kami telah memberikan tekanan besar pada basis industri mereka, tempat mereka dulu memproduksi senjata. Dan sekarang, dalam arti tertentu, kita memasuki fase baru di mana alat yang paling efektif yang kita miliki adalah tekanan ekonomi yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan ini adalah keseimbangan yang rumit karena saat kita memberikan tekanan ekonomi kepada mereka, kita juga akan menghadapi upaya dari mereka untuk memberikan tekanan ekonomi kepada kita. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, jelas bahwa mereka mengalami tekanan yang jauh lebih besar daripada kita. Dan kita akan terus melakukan hal yang sama, karena kita percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk pada akhirnya mencapai tujuan akhir di sini. Saya sangat mendorong para pendukung Donald Trump untuk mencatat kutipan dari JD Vance ini. Wakil Presiden Amerika dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah alat terbaik untuk memaksa Iran berdamai, yang terbaik di antara semua opsi yang ada.
Dan di sini muncul pertanyaan, jika ini adalah alat terbaik, yaitu tekanan ekonomi, untuk apa 6 bulan perang itu diperlukan? Untuk apa? Saya ingatkan, sebelum perang yang dimulai pada 28 Februari, Amerika Serikat sudah memberikan tekanan ekonomi maksimal, seperti yang dikatakan oleh Donald Trump. Dan jika tekanan ekonomi maksimal itu adalah alat terbaik untuk mencapai tujuan, pertanyaannya, untuk apa 6 bulan perang itu diperlukan? Bisakah kita menganggap pernyataan JJ Defense itu pada dasarnya sebagai pengakuan bahwa ya, mereka gagal. Seluruh tim Donald Trump gagal. Dan terakhir, saya akan menambahkan satu lagi pernyataan dari JJ Defense. Dia mengatakan hal berikut, kutipan. Kita berada pada fase perang dengan Iran, di mana kita tidak hanya bisa dengan yakin menyatakan bahwa fasilitas nuklir mereka telah dihancurkan, tetapi juga dengan yakin memastikan bahwa mereka tidak akan pernah mencoba membangunnya kembali. Singkatnya, seperti kata pepatah, sudah berenang jauh-jauh, tapi tenggelam di tepi pantai. Di sini saya akan mengakhiri dulu, itulah semua pembaruan tentang fase baru perang Amerika Serikat melawan Iran. Tulis di kolom komentar pendapat Anda tentang pernyataan-pernyataan ini. Pendapat saya tentang hal ini adalah bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah memulai perang ekonomi bahkan sebelum fase perang panas ini, yang berlangsung selama setengah tahun. Mereka memberikan tekanan ekonomi semaksimal mungkin. Ketika tekanan ekonomi tidak berhasil, Donald Trump beralih ke kampanye militer, ke kampanye besar-besaran melakukan serangan terhadap Iran. Ketika strategi tekanan militer ini tidak berhasil, Trump kembali ke tekanan ekonomi dan sekarang J. Defense dengan muka tanpa dosa berkata, ini adalah alat terbaik di tangan kita untuk mencapai tujuan. Akhirnya kita sampai juga pada titik ini. Sekarang kita benar-benar akan mencekik Iran secara ekonomi. Entah kenapa saya merasa mereka tidak akan berhasil. Tapi saya gantung dulu di sini. Tulis komentar kalian, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa beri like. Itu saja, jaga diri kalian. Sampai jumpa.